Acara Raya GBI Wow, Minggu 2 April 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dharana Moniaga. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Jumat Agung GBI Wow, Jumat 7 April 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Paskah GBI Wow, Minggu 9 April 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala Pastor Iwan Wijaya. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh beli semangat lagi, Shalom. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama bersuka cita. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena cintanya Tuhan, semua karena kebaikannya Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui tari-tarian kami, lopatan kami Tuhan, bermain musik kami Tuhan. Kami memberikan buat yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau yang beracara pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, sebelum kita mulai, berikan tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu, haleluya. Mari yang ngalamin kebaikannya Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi sama-sama kan masuk gerbang. Say, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dengan sertakan agung namanya. Oh, puji tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk
kebaikannya Tuhan, sama-sama kita mau katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Oh sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Yang mengalami kebaikannya Tuhan, saya boleh lihat tangan-tangan terangkat buat Tuhan kita. Sama-sama yuk kita katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari katakan dari hatimu, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, yeah. Oh, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good. Oh, for the Lord is good, and His mercy. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, yeah. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. Mari sekali lagi say, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, oh, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Oh, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil sorak-sorakan haleluya. Kita mau bersuka cita, amin. Kita percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Yang percaya, mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, yeay. Amin. Sama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Salahku ada di dalam. Mari sama-sama katakan, segala sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, say haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Yang bersukacita sorakan, haleluya. Mari sekali sama-sama katakan, Kau ada mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama katakan, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rencana. Mari sama-sama lompat buat Tuhan kita. Kaulah sukacita, pengharapan
kepala buat Tuhan kita ya. Haleluya. Amin. Kaulah sukacita kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya sukacita surgamu Kau curahkan buat setiap kami pagi ini. Sama-sama say. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sama-sama say. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Sekali lagi katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita say. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Mari berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan haleluya. Silakan Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, pagi hari ini kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, kekuatan kami semua berasal daripada Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun yang kami alami. Terima kasih Bapak. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara
kita pagi hari ini. Jadikan doa kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama angkat suara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doa. Amin. Yesus menjawab Lebih dari dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari sekali lagi jadikan pujian ini doa kita. Yesus mendengar, Dia mendengarkan seruan kita. Yesus menjawab dengan caranya di waktu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan dengar dari kata orang saja kalau Tuhan Yesus itu baik. Adalah pagi hari ini kita mau pastikan kita semua ngalamin kebaikannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Pagi hari ini mari angkat suaramu. Angkat suaramu, kita mau sembah Dia. Kami mengatakan Tuhan, Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Bapa. Engkau baik buat setiap kami Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Yesus mendengar seruan kami Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Mari sama-sama angkat suara, sembah
terus dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini sama-sama sembah. Oh, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Ya masyana nanamu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kau baik, Yesus. Pengorbananmu besar buat setiap kami Tuhan. Oh Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh, mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh
kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada kelepasan, ada kesembuhan, ada terobosan. Kami percaya ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan, kami buka telinga kami, berfirmanlah kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menginginkan kami hidup lebih, tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Kami percaya itu menjadi hak orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan hidup kami diberkati. Kami diberikan kesehatan yang sempurna, perlindungan yang sempurna. Kami percaya apa yang kami lakukan dibuat berhasil. Tuhan terima kasih Tuhan, kami menerima keselamatan daripada-Mu. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih buat setiap jemaat-Mu di tempat ini, hamba melepaskan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Berfirmanlah kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, udah keburu duduk. Boleh nggak tengok kiri kanannya, bilang gini, kamu keren banget deh hari ini. Yang belum kenalan, kenalan dulu. Siapa namanya, tinggal di mana, nomor sepatunya berapa, makanan kesukaannya apa. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Kayaknya ada 1000 orang di tempat ini, suaranya kurang keras nih, kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih buat, saya panggilnya nih Ko Iwan sama Kak Ola, ya, karena kami kenalnya tuh udah ya sejak saya masih mungkin bujangan, ya belum menikah, punya anak. Saya udah kenal Ko Iwan sama Kak Ola, jadi ya it's been a long way back. Dulu kayaknya bukan di tempat ini ya Ko ya, di bawah ya. Kali ini saya yang kedua di GBI Wow, tapi saya pertama kali di tempat ini. So, berapa banyak saudara siap untuk diberkati oleh firman Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, nama saya Darana Moniaga. Saya dipercayakan gembala senior saya untuk membuka sebuah gereja baru yang baru mulai bulan September tahun lalu. Jadi kami memasuki bulan ke-7, banyak anak-anak muda, keluarga-keluarga muda. Kami start off dengan jemaat sekitar 17-18 orang. Dan setelah 6 bulan, puji Tuhan, sudah mulai sekitar 40-an. Kami berdoa supaya Tuhan itu menambahkan orang-orang yang tertanam. Karena kami adalah gereja komunitas, setiap jiwa baru yang datang, kami arahkan ke komunitas. Jadi puji Tuhan, sudah ada 2 sel grup baru yang lahir, dan sekitar 90% sudah ada di dalam kelompok sel. Dan saya berdoa gereja ini juga menuai banyak jiwa, menuai lewat juga kelompok-kelompok kecil. Haleluya. Nah, hari ini saya dikasih tema, diminta sharing tentang worship, tentang penyembahan. Jadi saya mau kasih judul menyembah dengan pengenalan. Nah, banyak orang yang mengerti bahwa worship itu adalah kita menyanyi, kita berdoa, kita berbahasa roh, kita datang ke ibadah, mengikuti liturgi. Kalau anak-anak musik mungkin kita mengaransemen lagu, membuat flow, beatnya diginiin, ritmenya diginiin. Itu adalah gambaran umum tentang worship. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mendalami sebenarnya apa sih kata worship itu, apa sih kata menyembah itu. Nah, kata menyembah, kata worship yang pertama di dalam Alkitab itu ditulis di Kejadian 22 ayat 5. Yang bunyinya demikian, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang. Ini kata aslinya worship, kami akan menyembah, kami akan sembayang
sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi kisah ini melukiskan bahwa ada satu peristiwa di mana Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Dan perintahnya cukup spesifik karena korban yang diminta mempersembahkan anaknya itu sebagai korban bakaran. Jadi perintah Tuhan spesifik kepada Abraham, anak kamu yang satu-satunya ini, yang kamu terima di umur 100 tahun, saya minta sebagai korban bakaran. Jadi anak ini harus diikat, dibunuh, dan dibakar. Ya. Jadi di dalam peristiwa ini digunakan kata menyembah. Ada 3 elemen yang saya boleh tarik dari kesimpulan dari cerita ini adalah penyembahan meliputi, mencakupi unsur iman pertama. Kedua, ketaatan, obedience. Yang ketiga, pengorbanan. Kata menyembah di sini dalam kisah ini di-relate sama dengan iman, faith, obedience, ketaatan, dan pengorbanan. Nah, kita mau lanjut dulu kepada kisah yang tertulis di Yohanes 4 ayat 21 dan sampai ayat 23. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, the true worshippers, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus secara sengaja bertemu seorang wanita Samaria di sumur tengah hari bolong, ya. Dan dia terlibat percakapan, dan ayat ini tercatat sebagai percakapan Yesus yang terpanjang yang tertulis di dalam Alkitab. Dan isinya adalah Tuhan memberikan informasi kepada perempuan ini, perempuan yang sudah hidup dengan 5 laki-laki dan yang sekarang ini bukan suaminya, bahwa penyembah-penyembah itu akan datang, hari-hari ini penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ada 3 elemen juga dalam kisah ini. Yang pertama, ada karakter yang namanya Bapa. Jadi penyembahan berhubungan dengan sebuah hubungan, relationship. Kata Bapa, karakter Bapa, pribadi Bapa itu diperkenalkan oleh Yesus kepada wanita Samaria ini, dan karakter Bapa ini tidak ditemukan di agama-agama lain. Yang lain itu anggap ada nabinya, ada guru, tapi Bapa nggak ada. Bapa itu cuman ada di dalam kekristenan. Bahwa Tuhan mengidentifikasikan dirinya, pribadinya sebagai Bapa. Sebagai Bapa yang baik. Jadi ada hubungan. Yang kedua, di dalam roh. Kenapa di dalam roh? Karena saudara dan saya adalah spirit being. Kita adalah manusia roh. Kita adalah makhluk roh yang punya emosi, pikiran, perasaan, kehendak, dan dibungkus oleh yang namanya daging. Nah, saudara dan saya melihat saya di depan sini, yang saudara lihat adalah dagingnya, tubuhnya. Tetapi saudara tidak bisa melihat roh saya. Roh itu tidak kelihatan, tidak kasat mata. Tetapi rohlah yang memberi hidup, dan daging itu tidak ada gunanya. Itu kata Yesus. Jadi saudara, the fact that you are alive today adalah bahwa roh saudara dan saya masih tinggal di dalam tubuh daging ini. Kalau rohnya sudah tidak ada di tubuh ini, berarti saudara dan saya sudah tidak bisa berfungsi lagi di bumi ini. Jadi kita sudah pindah. Jadi kita adalah makhluk roh yang mempunyai tubuh. Jadi unsur penyembahan selalu berhubungan dengan spirit. Kenapa kita menyembah Tuhan di dalam roh? Karena Allah kita itu bukan Allah daging. Allah kita itu tidak kelihatan oleh kasat mata. Kita berbicara
dengan satu dengan yang lain dengan bahasa yang ada di bumi ini. Betul ya? Jadi saya berbahasa Indonesia dan saudara mengerti bahasa Indonesia yang saya katakan. Dengan itu saya bisa berkomunikasi dengan saudara. Tuhan juga mengerti bahasa Indonesia. Tetapi bahasa aslinya, roh dengan roh, kita spirit being berkomunikasi dengan Bapa yang adalah roh dengan bahasa roh. Ya, jadi kita berbahasa roh dengan Bapa kita. Roh kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang adalah roh. Jadi dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa saudara? Kebenaran adalah firman Tuhan. Semua kebenaran tentang hal-hal spiritual itu semua tertulis di dalam Alkitab saudara dan saya. Makanya Yesus waktu dia dicobai selama 40 hari di padang gurun, dia itu dicobai waktu dia melawan dengan pencobaan itu, Yesus selalu melawan dengan sesuatu yang diawali dengan ada tertulis. Kebenaran adalah firman yang kita ketahui di dalam tertulis di dalam firman Tuhan. Saudara dan saya perlu ada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Saudara kalau hidup di dalam kebenaran, saudara ada di dalam tempat yang aman. Saudara waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia bilang kalau kamu lapar, kamu kan Tuhan. Kamu rubah dong batu ini menjadi roti supaya kamu bisa makan, kamu bisa kenyang, kamu bisa solve your problem. Yang pertama adalah Yesus dapat melakukan, dia mampu melakukan, merubah batu menjadi roti dan menjawab kebutuhannya yang sedang lapar. Tetapi waktu dia tahu itu adalah iblis, dia ngomong ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari melakukan firman Tuhan. Saudara, waktu saudara menghadapi tantangan sesuatu yang saudara di-challenge dalam kehidupan, saudara perlu tahu apa yang Tuhan katakan tentang keadaanmu. Waktu saudara mulai memperkatakan, melakukannya, saudara ada di dalam act of worship. Saudara sedang menyembah Tuhan dengan melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, berikutnya saya mau bawa kita semua untuk gini. Ada kegiatan penyembahan yang pertama ditulis oleh Alkitab, yaitu di Kejadian 4 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata demikian, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, Kain dan Habel melakukan act of worship, kegiatan penyembahan dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, mereka itu tahu dari mana mereka harus melakukan kegiatan penyembahan, kegiatan mempersembahkan korban. Dia tahu dari mana? Tentunya dia diajarin oleh papa mamanya, oleh Adam dan Hawa. Ya, mereka diajarkan oleh orang tuanya. Kamu kalau mau datang sama Tuhan, kamu harus begini caranya. Nah, Adam dan Hawa tahu dari mana? Waktu datang sama Tuhan harus mempersembahkan sesuatu. Tahu dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mengajarkan kegiatan penyembahan, kegiatan persembahan kepada Adam dan Hawa, dan juga diturunkan kepada Kain dan Habel. Tapi ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa ada persembahan, ada penyembahan yang diterima, yang berkenan, dan ada persembahan, ada penyembahan yang tidak diterima, yang tidak berkenan. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ada penyembahan yang diterima sama Tuhan, ada penyembahan yang tidak diterima sama Tuhan, ditolak. Nah, sebelum kita jawab apa yang diterima, apa yang tidak diterima, mari kita
Lihat di Maleakhi 1 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang pelayan menghormati tuannya. Aku ini bapakmu, mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku ini majikanmu, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina engkau? Ayat 7, dengan mengorbankan makanan yang tak pantas dikorbankan di atas mezbahku. Lalu kamu berkata, dengan cara bagaimana kami meremehkan engkau? Dengan mencemarkan mezbahku. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku binatang yang buta, yang sakit, atau yang lumpuh, bukankah itu perbuatan yang salah? Coba memberi binatang semacam itu kepada gubernur. Apakah ia akan senang dan memperlakukan kamu dengan baik? Sekarang, hai imam-imam, cobalah mohon kepada Allah supaya ia mengasihani kita. Ia tak akan menjawab doamu dan itu salahmu sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lebih baik pintu rumahku ditutup, sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka kepada kamu dan tak mau menerima persembahanmu. Saudara, ini adalah teguran Tuhan kepada imam-imam waktu mereka menyelenggarakan ibadah di bait Allah. Kenapa Tuhan sampai marah dan tidak suka? Padahal kegiatan penyembahan, kegiatan persembahan itu diinstruksikan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan hal demikian. Tetapi Tuhan bilang, mendingan ditutup aja rumah ini. Ditutup aja gereja ini. Sebab sia-sia semua kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka, aku nggak mau terima. Apa yang membuat penyembahan kita ini tidak diterima oleh Tuhan? Saudara, karena penyembahan tidak dilakukan dengan rasa hormat. Penyembahan kita menggambarkan penghormatan kita kepada Tuhan. Saudara, waktu saudara datang beribadah, waktu saudara datang dan menyembah Tuhan, apakah sikap kita adalah dengan sikap hormat? Atau kita datang sekedarnya, kita datang dengan sisa-sisa, kita datang dengan sikap yang, oh ya, karena saya Kristen, ya udahlah saya ke gereja. Ya, nggak enak sama Kak Iwan, udah 3 minggu absen. Hari ini saya absen sama Pak Gembala. Ya udahlah, daripada supaya saya diberkati Tuhan, ya. Aduh, bisnisnya lagi jelek, ya saya ke gereja deh. Saya datang, ya pasti Tuhan berkatin. Saudara, sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang di ayat ini bahwa kamu bawa sesuatu yang gini, yang kamu sendiri tidak mau terima. Di dalam konteks ayat ini, kamu bawa binatang yang cacat. Kamu kan gak mau dikasih binatang yang cacat. Kamu sendiri gak mau terima. Tapi kamu kasih itu buat Tuhan, katanya. Itu sikap yang menandakan kita tidak menghormati Tuhan. Sikap yang seperti ini membuat persembahan atau penyembahan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahan, Habil memberikan persembahan, tetapi Kain ditolak. Kenapa? Karena sikap hatinya tidak menghormati Tuhan. Ada banyak pengajaran tentang ini karena mungkin Kain, ada yang bilang Kain kasihnya tanaman, tapi Habil kasihnya lemak. Ada yang bilang kasihnya sebagian, kalau Habil kasihnya seluruhnya. Ada banyak versi, tetapi semua act of worship itu selalu bisa diukur dengan hati. Saudara, dari mana kita bisa tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka? Dari mana kita bisa tahu? Saudara, sesuatu yang kita suka atau tidak suka, selalu kita bisa ketahui itu dari membangun hubungan. Hubunganlah yang bisa mereveal bahwa orang ini sukanya apa,
orang ini tidak sukanya apa. Saya bergaul dengan istri saya mengucap syukur untuk istri saya yang Tuhan karuniakan kepada saya. Tapi gini, kalau saya ingin bahwa istri saya bisa masak, bisa bersihin rumah, bisa ngatur anak, bisa segala macam, nggak perlu ada pernikahan. Kita bisa membuat rumah kita bersih dengan memanggil jasa. Atau bisa minta dimasakin dengan memanggil jasa koki. Bisa. Tapi apakah tujuan pernikahan itu untuk seperti itu? Saya kemarin baru 2 minggu lalu baru pulang pelayanan dari Melbourne. Ada pelayanan di sana dan saya ajak sekalian istri anak untuk ikut. Sekalian kita ambil 4 hari untuk sekalian refreshing lah di sana ya. Daripada kita keluar lagi pas lebaran, jadi bolak-balik, jadi kita di sana. Jadi kita rent an apartment di sana, dan kita sewa yang di dekat grocery store ya, jadi semua kita bisa masak di rumah, bisa. Saudara, saya mengucap syukur bahwa waktu kami tiba dan saya harus pergi ada pertemuan, saya pulang ke apartemen, itu semua baju-baju sudah keluar dari koper, sudah tertata dengan rapi di lemari baju, dan kopernya sudah disimpan di gudang. Habis itu dia belanja ke groceries, dia taruh ada buah, ada sayur, ada makanan yang kita mau masak buat dinner, dia atur semuanya. Dan anak kami karena bisa online school, jadi dia nemenin anak kita untuk sekolah juga. Semua saya pulang sudah ada makanan tersedia. Waktu saya udah istirahat, dia kumpulin baju yang buat dicuci, dia cuci. Besoknya dia, semua tertata dengan rapi, semua tertata dengan baik. Saya bisa enjoy, bisa menikmati hari-hari di apartemen, bisa jalan-jalan di sekitar kota. Dan saudara, tapi itu bukan tujuan dari pernikahan. Tujuan pernikahan adalah supaya kami membangun keluarga, membangun mimpi, membangun visi sama-sama. Saya tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, karena saya bergaul dengan dia setiap hari. Dia tahu apa yang saya butuh, saya tahu apa yang dia butuh, kita terus berkomunikasi dan terus bersama-sama setiap hari. Saudara, tidak ada bedanya dengan Tuhan. Saudara bisa tahu apa yang berkenan sama Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka dari pergaulan saudara setiap hari sama Tuhan. Saudara tidak bisa membangun sebuah hubungan dengan Tuhan hanya dengan 1,5 jam per minggu. Waktu saudara ke gereja, saudara berhubungan dengan Tuhan dalam tanda kutip. Dan hari Senin atau saudara keluar dari gereja ini, saudara kembali lagi kepada kehidupan saudara tanpa mempedulikan apa-apa. Saudara tidak bisa membangun relationship dengan hanya men-spend sedikit bagian dari hidup kita. Relationship is built upon availability and time invested. Jadi ada hubungan, kalau mau hubungan harus ada waktu yang diinvestasikan. Kita harus ada bersama-sama orang atau pribadi yang dimana kita mau membangun hubungan dengan dia. Saudara, hubungan itu tidak bisa seperti membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu. Saudara minta didoakan gembala saudara, diurapi, tiba-tiba ada hubungan. Tiba-tiba kenal, tiba-tiba tahu. Tidak bisa, saudara. Hubungan itu dikerjakan setiap waktu, dari hari ke hari. Makanya perlu saudara punya persekutuan, saudara perlu berdoa setiap hari, saudara perlu dengar suara Tuhan setiap hari, saudara perlu membaca firman setiap hari. Di situ hubungan itu terjalin, hubungan itu terjadi. Relationship is key. Hubungan dengan Tuhan adalah kunci.
Nah saudara, jangan berhenti hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi kita harus kenal Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus sebelum ia disalibkan keesokan harinya. Dia berdoa kepada Bapa, hidup kekal itu bukan masuk sorga saja. Kita pasti masuk sorga. Kita pasti ada bersama-sama dengan Yesus waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hidup kekal enggak hanya itu. Inilah hidup yang kekal itu. Ini adalah definisi Yesus tentang hidup kekal. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kita mengenal, saudara, mengenal di ayat ini mempergunakan kata ginosko. Ginosko itu artinya gini, to learn to know, belajar untuk tahu. Jadi ada proses belajar, to get knowledge of perceive. Jadi mendapatkan pengetahuan untuk lebih mengerti. Dan ginosko dalam perumpamaan culture Yahudi berarti a sexual intercourse between man and woman. Sampai segitunya pengenalan yang Tuhan pengen kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bersatu, tahu luar dalam, deep relationship. Itu yang Tuhan pengen, itu yang didefinisikan sebagai hidup yang kekal. Dari mana kita bisa tahu Tuhan? Dari firman ya, tadi kita udah belajar sama-sama. Kita nggak bisa gini, saya suka pakai ilustrasi, kita nggak bisa seperti tukang antar barang, Amazon atau FedEx ya. Sampai rumahnya, kita kasih barangnya, kita kasih persembahannya di depan rumahnya, habis itu kita pergi. Hubungan kita nggak bisa seperti FedEx, saudara. Kita bawa sesuatu untuk Tuhan, kita taruh, habis itu kita pergi. Yang penting saya sudah kasih persembahan. Yang penting saya sudah donasi. Yang penting saya sudah melakukan apa yang disuruh. Saudara, worship is not barter. Bukan transaksi, bukan transaksional, saudara. Worship itu sesuatu yang kita bawa, kita menyerahkan diri untuk kita tahu Sang Pemberi Berkat, Sang Penyelamat, itu kita bawa, kita menyerahkan diri kita untuk itu. Itu yang Tuhan mau. Kita nggak bisa hanya hubungannya itu hanya satu arah, saudara. Yang penting saya sudah kasih sesuatu, ya udah, I can go back to my life and do whatever I want. Whatever I want. Nggak bisa seperti itu, saudara. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Dengan mentaati firman-Nya. Ketaatan adalah cara untuk menghormati Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Tuhan bilang, obedience is more important than sacrifice. Bahkan saudara, Tuhan itu tidak butuh uang kita. Nggak butuh. Dia nggak butuh. Dia sudah punya semuanya. Dia punya langit dan bumi. Dia cuma butuh hati kita. Availability kita. Dia pengen pribadi kita. Kenapa? Karena dari kita, setiap saudara dan saya, ditaruh Tuhan kehendak bebas. Kita harus memilih untuk mencintai Dia. Kita harus memilih untuk menyembah Dia. Karena Tuhan gak bisa memutuskan itu buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya diberikan kehendak bebas. Tuhan hanya bisa memberikan semuanya buat saudara dan saya. Sampai Yesus bilang, it is finished. Semua udah dikasih, semua udah dilakukan. Tinggal apa? Bola di tangan kita.
Semua sudah ada, semua sudah tersedia di dalam Yesus. Gak akan ada sesuatu yang gini, kita bisa bikin biar itu impas, saudara. Tidak ada, gak ada. Obedience is better than sacrifice. Markus 7 ayat 6b. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tuh lihat hati. Tuhan itu mau hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, hatimu that matters to God. Apa yang saudara pakai, apa yang saudara beri, itu Tuhan nggak pusing. Saudara ingat perumpamaan waktu Yesus, bukan perumpamaan, Yesus memperhatikan orang yang memberi persembahan di bait Allah. Ada orang Farisi yang memberikan persembahan sampai bunyi gedebuk. Saking banyaknya. Tapi ada seorang janda tua yang memberikan hanya 2 peser. Yang bunyinya gemerincing. Cing. Letak. Yesus bilang, dia mempersembahkan jauh lebih banyak daripada orang Farisi tadi. Karena dia memberikan dengan seluruhnya. Dia kasih semuanya. Mungkin orang Farisi ini cuma kasih sebagian kecil. Tuhan itu nggak lihat 2 peser atau sekantong. Itu nggak, nilai itu bukan jadi ukuran Bapak Ibu Saudara. Kasih 100.000 sama 100 juta itu bukan ukuran Tuhan. Bukan, manusia yang mengukur itu. Tapi Tuhan mengukurnya hati. Waktu Tuhan minta saudara untuk taat, apakah hatimu dengan segala pergumulannya, saudara memutuskan untuk mau taat. Meskipun itu tidak enak, meskipun itu menyakitkan, tapi saudara mau taat, itu penyembahan. Memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, daripada dengan mengenyampingkan keinginan diri sendiri, itu penyembahan. Berjalan dengan iman, daripada berjalan dengan ketakutan atau kekhawatiran, itu penyembahan. Berjalan dengan tahu kita itu dikasihi, itu penyembahan. Our heart is the source of our motive and purpose. Hati kitalah sumber motivasi dan tujuan kenapa kita melakukan itu. The why is the most important thing than the result. Hasil itu bisa bermacam-macam, tetapi kenapa kita melakukannya, itu yang dinilai sama Tuhan. Nah saudara, saya mau tutup dengan ini. Worship, penyembahan adalah sarana untuk mencapai tujuan. Penyembahan itu hanya media. Kita menggunakan fasilitas gedung ini. Fasilitas dengan baik, alat musik, LED. Oh, ini proyektor. Someday pasti ada LED. Jemaat ini akan penuh. Saudara, semua alat yang kita gunakan, ibadah, liturgi, musik, aransemen, lagu, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah saudara, ini semua hanya media, alat, lagu pun alat, cara kita bermain musik itu pun alat. Banyak orang yang mengagungkan production stylenya, harus begini, lightingnya, apanya, itu semua cuman alat, media, untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harusnya menggunakan semua fasilitas ini untuk apa? Untuk lebih kenal dengan Tuhan. Worship is just a media, a sarana, a vehicle to get to know God more. Bahkan
bahkan mic ini dipakai untuk memberitakan firman supaya saudara dan saya bisa lebih mengerti dan mengenal Tuhan. Ini semua tidak ada yang kita bawa ke sorga, tidak ada. Ini semua cuman alat untuk dipakai. Iman Abraham waktu dia mau membunuh Ishak, akhirnya Tuhan stop. Jangan Abraham, sekarang aku tahu. Tuhan bilang ini, sekarang aku tahu. Berarti sebelumnya Tuhan belum terlalu tahu. Apakah Abraham up for it? Abraham memutuskan untuk taat dengan membunuh anaknya. Karena gini, dia kenal Tuhan bukan kemarin baru dengar. Kenapa dia mau taat, mau bunuh anaknya? Karena ini suara yang sama, pribadi yang sama, yang minta dia keluar dari tanah kelahirannya, menuju tanah perjanjian. Ini suara yang sama yang memberikan janji, dari kamu ada keturunan. Ini suara yang sama yang menuntun Abraham untuk melakukan segala sesuatu yang dia pernah lakukan sebelumnya. Jadi ada journey dengan Tuhan. Waktu dia dengar perintah ini, dia tahu ini Tuhan meskipun gak masuk akal. Dan imannya bilang gini, kami akan pergi ke sana untuk sembahyang dan kami akan kembali lagi ke sini. Kami. Dia tahu anaknya tetap hidup. Kenapa? Karena yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Meskipun anaknya mati, dengan Tuhan dia bisa hidup lagi. Iman yang luar biasa. Karena apa? Imannya ada dasarnya. Karena kenal. Saudara tidak bisa beriman tanpa saudara kenal yang memberikan janji. Kalau saya minta, saya kasih kepada saudara misalnya, Pak, tolong beliin saya aqua, boleh? Oh boleh Pak, saya kasih 50.000, orang itu pergi ke supermarket, dengan 50.000 itu dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan aqua, air minum. Dan saya tahu, waktu saya minta tolong, saya kasih modalnya, itu saya akan mendapatkannya. Iman itu seperti alat tukar kerajaan Allah di bumi ini. Saudara mau tukar sesuatu, mujizat, kesembuhan, apa yang saudara perlu? Tukarnya nggak bisa pakai uang, tukarnya pakai iman. Iman itu dasarnya pengenalan. Kalau saudara tidak percaya dengan sang pemberi janji, saudara tidak bisa mendapatkannya. Tapi waktu saudara kenal, dan saudara beriman kepada yang saudara kenal itu, saudara akan mendapatkannya. Penyembahan harus berdasarkan dengan pengenalan. Kalau kita mengetahui, mengenal pribadi Tuhan dengan baik dan benar, penyembahan itu dengan mudah mengalir dari dalam diri kita. Kita akan dengan mudah taat kepada perintah-perintahnya, firman-Nya, tanpa keraguan. Dan kita akan mempersembahkan yang terbaik tanpa takut kekurangan. Setiap apa yang saudara tabur dari hidup saudara, waktu, sumber daya, pikiran, uang, apapun itu bagi kerajaan Allah, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya mau tutup dengan yang terakhir ini. Mengenal Tuhan adalah suatu kehormatan. Adalah our privilege, it's an honor to know God. Karena Tuhan lebih dari segalanya. Dia ingin kita mengenal Dia. Dan semua kepenuhan janji-janjinya. Selamat itu bukan hanya masuk surga nanti. Tapi selamat itu berarti juga saudara hidup di dalam divine health. Saudara hidup dengan divine blessing. Saudara hidup dengan kelimpahan. Dari mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Yesus, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Itu adalah hak kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat Engkau mewahyukan banyak hal kepada setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup dengan penyembahan. Kami hidup dengan hubungan. Kami hidup menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami hidup dengan iman. Kami hidup dengan ketaatan. Dan kami tahu Tuhan, ada korban, yaitu ibadah yang sejati, which is our lives, our body. Tuhan terima kasih bahwa kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. A true worship adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Semuanya, enggak sebagian-sebagian, enggak sepotong-sepotong. Ini semuanya Tuhan. Kami Tuhan dedikasikan, kami taruh di bawah kaki-Mu. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Bahwa kami enggak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan Tuhan berkata, minta apa saja maka aku akan melakukannya bagimu. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga mereka diberkati, dipulihkan. Anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terobosan di dalam bidang finansial ya Tuhan. Terobosan di dalam kesehatan. Tuhan, terobosan di dalam segala bidang, di dalam bisnis pekerjaan. Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Dan nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai dan hamba percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukannya, apa yang disuruhkan kepadanya, dan ia akan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat bersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa, tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu selalu menjadi kekuatan untuk kami di hari-hari ke depan Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanannya, keluarganya, semua usahanya Tuhan berkati. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya,
nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Ibadah hari Jumat akan dibawakan oleh Pastor Yolanda Virginia dan Pastor Iwan Wijaya. Sekalian ada perjamuan kudus Jumat Agung. Dan ibadah hari Minggu ada ibadah Paskah onsite akan di Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, ada pengumuman tambahan. Kita akan menekankan lagi, hari Jumat kita akan beribadah di tempat ini bersama-sama, akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virginia dan Pastor Iwan Wijaya, dan akan ada perjamuan kudus, dan ibadah Paskah di hari Minggu juga akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virginia dan Pastor Iwan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, saya mengundang pendoa syafaat. Ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menyembah Engkau, bahkan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu pada Rana yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus akan menuntun dia lebih lagi dan memakai dia lebih lagi untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk Pak Iwan dan Ibu Ola sebagai gembala di GB Wow. Kami percaya Roh Kudus menolong mereka dan membawa mereka lebih dalam lagi untuk berjalan dalam tuntunan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati segala yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka Tuhan, sehingga hidup mereka terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang sudah mengambil bagian di hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang datang. Kami percaya Tuhan mereka akan menjadi berkat juga dimanapun Tuhan pakai Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami memberkati pemerintahan dan pemimpin yang ada di bangsa ini. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kita hadiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil
bersama